8,5 guys dari 9. Gila, pinter banget. Aku suka nih matematika. Bilang kalau aku suka aerospace engineering. Aerospace? Oke. Aku ingat banget dari 30 orang itu aku sendiri doang orang Indonesia. Minasan, konnichiwa. Oke guys, jadi kalau kalian sudah nonton video sebelumnya, aku keliling Oxford bareng Kezia. Jadi Kezia ini adalah mahasiswa di Oxford University. Jadi di video kali ini kita mau ngobrol-ngobrol mengenai kuliah ya, dunia perkuliahan di Oxford University. Jadi Kezia ini dulu di Jakarta di mana? Penabur kan? Penabur itu. Penabur internasional. Habis itu kuliah di Oxford University dengan beasiswa full yang mengcover semuanya. Admission juga ya? Admission, tuition fee, visa, healthcare, allowance. Dapat uang hidup juga? Uang hidup. Jadi kamu nggak keluar biaya apapun? Termasuk pesawat dari... Oh, pesawat pertama dan pesawat terakhir. Itu juga dibayar. Di cover? Persis aku. Persis Missy Business Scholarship. Wow. Oke. Pertama-tama, aku pengen tahu kenapa bisa daftar Oxford. Apakah dari awal mau daftar Oxford atau apa? Karena aku jujur, aku nggak pernah kepikiran daftar Oxford. Kita sama banget sih. Oh iya? Iya. Gimana ceritanya? Aku juga. Oh. Apa? Aku juga nggak pernah kepikiran mau daftar Oxford. Jadi aku awalnya tuh mau daftarnya Singapura dulu. Singapura apa? Iya, NUS NTU. Oh, sama dong. Ya, pastilah semua orang pengennya yang kayak ambil les-lesan NUS NTU gitu kan. NUS NTU, ya. Nah, tapi pas itu tuh NUS NTU tesnya sekitar kayak Januari Februari. Oke. Nah, tapi kalau misalnya untuk universitas di UK, itu offernya udah dibagi-bagiin bahkan Januari awal gitu. Oke. Jadi aku udah dapat offer dari UK University itu udah dari kayak Januari tanggal 10 gitu. Aku udah tahu aku bakal masuk Oxford. Jadinya kayak apa ya? Tapi daftarnya? Sebelumnya? Daftarnya sebelumnya tuh kayak iseng-iseng doang. Kayak masa cuman daftar NUS NTU kan harus ada cadangan gitu lah. Cadangannya Oxford guys. Tunggu dulu. Ceritanya belum selesai. Oke. Terus cadangan lihat UK lah kayak. Oke. Paling nggak bahasanya masih Inggris kan, masih bisa gitu. Masih bisa pakai A level juga. Okay. Nah, terus aku daftar, lihat ternyata daftarnya tuh bisa 5 sekaligus. Oke. Jadi bisa daftar ke 5 universitas. Terus aku mikir, kalau 5 ya sekalian yang bagus-bagus aja ya, Cambridge gitu. Enggak, justru harus ada strategi. Oh iya. Satu yang bagus gila banget, 2 yang bagus, oke. 2 yang kemungkinan aku pasti dapat nih. Oke. Jadi itu kayak apa ya? Nice. Strategi lah. Ya, strategi ya. Nah, tapi kan karena 5 jadinya aku punya kesempatan untuk daftar yang top university juga. So, top apalagi kalau bukan Oxford atau Cambridge. Oke, jadi Oxford. Terus 2 lagi apa? 2 lagi Imperial College sama Manchester. Nice. Terus yang terakhir Bath sama Birmingham. Oke, jadi iseng-iseng ya? Iseng-iseng, ternyata dapet. Terus ternyata offernya lebih awal daripada admission buat ke Singapurnya. Jadi itu bener-bener kayak, keren banget. Itu daftar kan? Daftar itu A level. Pakai A level. Terus apa lagi? Nilai sekolah perlu gak? Enggak sih, cuman diminta kayak pernah sekolah di sini gitu. Jadi A level ya. Terus IELTS. IELTS berapa sih? 8,5 kayaknya. 8,5 dari 9. Iya. 8,5 guys dari 9. Gila, pinter banget. Gila. Biasa aja. Wow. Habis itu IELTS A level, habis itu ada admission test Admission untuk test Oxford. Jadi written test gitu. Tes masuk. Iya. Math apa lagi? Math sama fisika kayaknya buat engineering. Oh ya, kamu engineering ya? Iya, aku engineering kan. Adalah bisa-bisanya tadi ngomong. Keren banget. Aku ingat banget itu susah banget. Pas aku habis ambil that test, aku pulang tuh udah kayak kosong gitu pandangannya. Lebih susah mana sama A level? Susahan ini jauh. A level udah lewat. A level lumayan susah kan? A level lumayan susah. A level itu lumayan susah loh guys. Jadi kayak bahkan di A level itu mirip sama tes masuknya NTU. Kalau itu aku masih inget banget soalnya. Aku belajar dari A level. Dan banyak materi yang gak diajarin di sekolah. Untuk kurikulum aku ya. Kalau kamu mungkin diajarin karena international school. Iya. Kalau aku gak diajarin kayak misalnya vektor yang bidang vektor. Terus kompleks number. Kompleks number gak ada di SMA dulu aku nggak ada di kurikulum aku. Jadi aku belajar sendiri.
Tapi kan Olimpiade juga nggak sih? Olimpiade nggak ada. Di Olimpiade nggak ada. Jadi complex number itu bilangan pakai I, akar min 1. Akar min 1 sama dengan I, I kuadrat itu min 1. Nah itu banyak banget, kompleks gitu. Jadi kayak misalnya X pangkat 3 sama dengan 1, belum tentu X sama dengan 1. Solusinya ada imaginary number juga, ada kompleks number itu gitu. Yes. Seru ya ngomong sama orang pinter guys. Aku suka nih matematika. Gila. Orang Seru, pinter seru. memang seru banget. Oke, jadi Susah admission banget. test, habis itu Habis itu keterima. ternyata keterima nih. Kaget. Oke, ternyata keterima. Dan ada interview, tapi interviewnya academic interview. Interview itu untuk masuk atau untuk beasiswa? Ini untuk Oxford. Beasiswa beda lagi. Oke, ceritanya. untuk Oxford. Iya. Academic interview itu maksudnya apa? Jadi interview nih ada 2 profesor yang dari yang dari college aku. Online offline? Bisa online, bisa offline. Oke. Kalau offline aku harus terbang ya Iya, ke jadi sini online kan. aja, ya. Aku nggak mau keluar duit kalau nggak pasti masuk. Ini masih dream away gitu Oh, gitu, Oxford. ya. Jadi kayak oke lah, ayo Skype aja. Oke. Nah sama Skype itu mereka kasih aku 3 soal gitu. Apa tuh? 3 matematika. Oh iya. Iya. Terus fisika, terus kayak yang lebih mendalam lagi fisikanya. Wow. Wah itu aku Masih inget deg-degannya nggak? Masih inget nggak? lumayan sih. Coba. Math-nya apa? Mathnya tuh disuruh gambar minus VT minus sin T. Minus V. V-nya itu constant. Oh itu gampang lah. Ya. Gambar grafik doang kan gampang. Iya. Sin itu kan pasti kan gelombang. Hmm. Jadi ya tinggal di imagine aja sebenarnya. Iya. Bisa. Kalau itu yang pertama. Oke. Kalau fisiknya apa? Fisiknya itu kalau nggak salah kan aku apply-nya bilang kalau aku suka aerospace engineering. Aerospace. Oh, oke. Aku sebenarnya awalnya daftarnya tuh pengennya aerospace engineering. Oh, iya. Iya, tapi karena di Oxford gak ada aerospace engineering, jadi ya engineering doang kan. Nah, terus Engineering biasa ya? iya, terus profesor lihat, oh di personal statement kamu bilang aerospace nih. Terus dia nanyain aku kayak, oh coba gambar kayak wing pesawat. Habis itu jelasin gimana caranya pesawat terbang. Oh kayak Bernoulli, hukum Bernoulli ya? Bukan Bernoulli deh, itu tentang kayak air pressure yang atas Oh sama bawah iya, beda. itu kan, makanya- itu Bernoulli kan? Sama kayak hukum apung, mirip-mirip gitu. Jadi Iya, pressure, buoyancy. iya buoyancy. Bener sih. Tapi ini kan karena kayak speed of the air. Iya, 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 Oke, iya. oh Itu, itu itu, Mi. itu. Terus kayak kenapa burung itu terbangnya V kayak gini. Oke. Pokoknya kayak question kayak itu yang aku inget sih. Yang terakhir itu kayak matematika campur fisika gitu, aku disuruh cari tahu soal vektor juga kalau nggak salah. Cuma aku udah lupa. Tapi vektor fisika kan, bukan vektor math. Aku dapetnya matematika kayak what is the shortest distance between a line of apa with a point Oh, ABC. iya, oh iya, iya, iya. Ya apa gitu. Oke. Itu Oh, gila. deg-degannya Deg-degan banget, deg-degan banget sih. Itu deg-degan banget sih. Iya, makanya. Gila, gak kebayang. Kalau aku dulu pas Waseda, habis tes tulis, interview kan. Interviewnya itu sama sekali gak ada soal. Jadi interviewnya itu kayak kamu mau ngapain di Waseda, kenapa kamu pilih Waseda, terus kalau masuk Waseda kamu mau ngapain. Terus kan kimia aku nilainya 0 nih. Jadi kan ada math, physics, Iya. chemistry kan. Kimia aku kan nilainya 0. Ditanya, kenapa kamu kimia 0 gitu. Aku bilang, Jawabannya susah apa? Pak. Bener, aku jujur aja susah. Tapi pada saat di rumah aku coba lagi, lumayan bisa gitu. Jadi memang karena nggak ada waktu. Fisika itu asik ya, fisika. Fisikanya tuh asik sih. Kimia enggak. Kimia nggak asik. aku setuju kimia nggak asik. Iya, kimia nggak asik, fisika asik. Fisika asik. Matematika asik. Dulu aku ingat banget di sekolah, guru fisika aku itu kayak suka kasih soal susah. Aku masih ingat banget kinematika, gerak parabola itu, parabola, Iya. gerak itu bebas gitu-gitu. Soalnya cuma 5, tapi susah banget. Jadi kayak banyak apa ya, Oh, conditionnya, variables-nya. variablesnya gitu kan. Terus aku masih ingat banget sih, ini sangat-sangat membekas di memoriku. Terus udah ujian nih, aku ngerasa aku bisa, karena aku ngerti konsepnya kan. And then guru itu pas bagi nilainya ditulis nilai 30 sampai 50 ada berapa orang, and then 50 sampai 70 ada berapa orang, and then 70 sampai 80 terus ada 90 ke atas. Cuma 1 orang. That's me. Orang itu aku kayak wah, itu aku nggak bisa lupa sih perasaan kayak gila. Tapi menurut dia juga itu gampang gitu 5 soalnya. Bisa ngerjainnya. Karena aku paham konsepnya. Kalau aku cuma ngafalin rumus, mungkin aku kayak very hard. Karena variabelnya banyak kan. Kalau cuma ngafalin rumusnya tanpa ngerti kenapa kayak gitu, very hard. Itu yang aku suka dari fisika sih sebenarnya. Iya. Karena kalau itu ngerti konsepnya gitu,
even though you sometimes rumus yang dihafalin cuma 1 atau 2 gitu, but you can actually solve a lot of problems. Iya. Dulu aku belajarnya salah. Dulu aku belajarnya itu ngafalin rumus. Ya, jadi I think fisika, math itu cuma ngafalin rumus. Tapi pada saat aku SMA, aku berubah cara belajarnya. Jadi kan ada banyak rumus cepat nih. Sebelum aku pakai rumus cepat itu, aku always try untuk proof. Kok bisa nih orang nemuin rumus cepat ini gitu? Kok bisa buku ini nulis rumus cepat ini? Kayak katrol. Kalau kayak gini katrolnya rumusnya kayak gini. Terus langsung kayak 2 kali. Iya. Why? Ya kan akhirnya aku coba hitung dulu sendiri. Oh bener ya ternyata ini kayak gini nih rumus cepatnya. Tapi aku tahu dulu ininya konsepnya. Jadi ketika diganti katrolnya atau gimana, aku bisa ngerjain sendiri. Aku nggak terpaku sama rumus cepat ini gitu. Itu bener banget sih. Wah, that's so good. Kadang-kadang tuh guru bisa kayak nggak ngajarin sebenarnya dari mana gitu, langsung kayak ini hafalin aja semua. Hafalin aja. Gitu. Tapi kalau diganti gimana soalnya kan? Apalagi kayak misalnya tes masuk universitas, itu biasanya lebih kayak konsepnya gitu loh. Mereka banyak pakai logic sih. Benar. Itu aku lihat kayak akademi edukasi yang berbeda dari UK sama Indo tuh itu. Kayak banyak banget hafalan di Indo. Di UK itu lebih kayak critical thinking ya? Iya, UK itu sangat critical thinking, sangat logic. Dan nggak cuma ngejar nilai skor tinggi gitu. Di sini kalau aku dapat nilai di atas 70, itu udah bagus banget. Itu first class. First class 70 You can go anywhere. Nilai di atas 70 tuh udah bagus banget. Aku udah kayak, wow, thank God. Beneran. Wow. Itu justru lebih bagus sih. Karena kalau misalnya orang yang belajarnya jauh lebih banyak, itu jadi masih banyak room to grow. Benar. Jadi kalau emang lu belajar jauh lebih banyak dari yang lain, then you can get more than 70. Iya. Tapi kalau di Indo kan kayak semuanya dapat 98, misalnya 95. Nah itu yang aku kayak ngerasa beda. Menarik banget sih ini, gila. Saya mana? Kita udah jauh banget tuh pembahasan ini. udah kemana nih kita? Beda kita lagi makan di ini guys. Lounge dikasih ini. Kebetulan salah satu staffnya orang Indonesia tadi. Kaget banget pas masuk. Ciro. Terus dikasih ini. Weh, thank you. Oke, tadi abis interview, terus akhirnya keterima. Abis itu kenapa bisa dapat scholarship? Itu beda cerita lagi. Karena nggak bisa bayar ya kalau Oxfordnya bayar sendiri. Daftarnya terpisah atau? Daftarnya terpisah. Terpisah? Iya, 1 minggu setelah daftar Oxford, aku daftar Jardine. Oh, daftarnya bareng kayak gitu? Paralel gitu. Paralel. Kalau misalnya kamu nggak keterima Oxford gimana Jardine-nya? Jadinya tahu. Oh, jadi mereka ada komunikasi gitu di belakang. By the way namanya Jardine Scholarship ya? Ya, Jardine Scholarship. Jardine Scholarship itu di luar Oxfordnya berarti ya? Di luar Oxford. Oke. Jardine tuh yang punya Astra International by the way. Oke. Makanya mereka gede banget. Kalau Jardine itu daftarnya kayak gimana? Pakai A-level juga? Online, iya. Mereka juga butuh A-levels. Tapi sebenarnya yang mereka lihat sih bukan akademisnya. Because kalau lu udah masuk ke Oxford kan ya akademisnya pasti bagus kan. Nah, nanti mereka tinggal lihat tuh yang lain-lainnya gitu sebenarnya. Oke, apa tuh yang lain-lainnya? Organisasi. Kamu dulu organisasi? SMA? Iya, banyak. Aku dulu aktif banget kayak OSIS, di gereja, di komunitas, kayak pokoknya di mana-mana gitu. Aku emang suka ikut-ikutan kayak gitu. Terus. Dan organisasi apa? Apa ya? Lomba-lomba kayak ya lomba speech competition, debate itu juga pernah. Nah, aku dulu dapat ada polisi guys. Gak, itu fire truck. Oh, fire truck ya. Oh iya. Terus kamu dapat apa dulu? Aku dulu dapat second place national essay competition for physics. Terus ya gitu deh. Ya aku banyak ikut kompetisi kayak represent my school gitu-gitu. Ini juga masih banyak lah. Nggak, jujur aku itu apa ya, banyak orang tuh kan kayak kagumnya, misalnya ada orang yang kagum sama orang terkenal, ada orang kagum sama orang yang cakep gitu. Kalau aku paling yang bikin aku insecure atau kayak wow itu orang apa ya, pintar tapi yang gak cuma pintar di akademis tapi pintar di tempat lain, kayak wow. Gila. Gak tau, kan orang enjoy-nya beda-beda. Kalau aku enjoy-nya kayak leadership skills and also interpersonal skills gitu, ketemu sama orang. Gak tau ya, kayak seru aja gak sih? Iya, seru banget. Kayak being active in a society itu seru. Dan aku kayak ngeliat diri aku di kamu tapi kayak lebih keren lagi gitu. Enggak. Iya bener. Ini lebih keren guys. Ini lebih keren. Gila, keren banget.
Oke, abis itu interview. Itu berapa step? Ada 2 deh kayaknya total. 2 terus. Oke. Ya, jadi yang pertama automated interview, ngobrol sama komputer. Terus yang kedua aku diterbangin ke Hong Kong. Hong Kong. Karena itu headquarter mereka di Hong Kong. Oke. Terus dikasih tempat tinggal di Mandarin Oriental. Oke. Dikasih waktu dinner gitu, fancy dinner segala macam. Terus interview. Itu sendirian? Atau ada beberapa kandidat? Oh, ada 30 orang. 30 orang dari berbagai- seluruh Asia. Ya. Oke. Dan aku ingat banget dari 30 orang itu aku sendiri doang orang Indonesia. Oke. Dan pas lagi dinner sebelumnya itu aku udah sampai kayak deg-degan banget soalnya ngeliat teman-teman lain tuh kayak olimpiadenya udah apa aja gitu. Kayak levelnya juga keren banget deh pokoknya. Terus yang keterima berapa dari 30 orang itu? 13. 13 keterima. Ya kayak setengahnya gitu. Gila kan banget. Aku udah mau Gila sungkem. nangis. Wah, gila. Gila aku speechless. Wow. Aku juga sampai sekarang tiap kali ngomongin soal hal ini tuh aku selalu speechless juga sih. Kayak how did it even happen gitu. It was miracle honestly. Mujizat. Berkat Tuhan lah ya. Berkat Tuhan. Ya same like me sih. Setiap kali aku ngomongin tentang beasiswa aku, kan aku kan per tahun 2 orang. Oh iya. And then yang daftar aku waktu itu 20,000. Sekitar 20,000. Gila, keren banget And sih. then tes tulis 180, terus dipotong jadi 22 untuk tes kesehatan and psikotes gitu. Jadi ada yang nggak lulus psikotesnya? Ada, jadi dari 22 ke 14. Ada wawancara sama ada orang dari kementerian, ada orang dari perusahaan Mitsui, and then ya banyak. Jadi kayak masuk ke ruangan, and then ada kayak 7 orang gitu. Sama Interview. banget, sama. Kayak, gitu. Itu jantungnya udah Jantung kan. Habis itu dari 14 jadi 2 orang. gila. Dari 14 jadi 2 orang. Oke, itu lebih gila sih menurut Tapi aku. enggak lah. Filternya. Ya sama-sama lah, sama-sama gila sih. Kayak Kayaknya di aku bedanya filternya tuh paling banyak yang masuk Oxford sama yang enggak. oke. Itu yang ngekat banyak banget. Kalau masnya udah dari 30 terus setengahnya masih oke lah. Itu 2 dari 14 sih. 2 dari 14 ya. Wow. Tapi aku puji Tuhannya itu, jadi pas interview aku dikasih tahu nilai aku itu yang paling tinggi. Nilai my math. Tadi kan tesnya ada math sama Inggris. Mathku almost perfect. 99 nilainya. Satunya di mana tuh? Satunya katanya apa gitu. Kayak ada salah dikit atau apa gitu. Wah, keren banget. Enggak. lebih keren ini. Iya tadi udah. Iya. Enggak gitu. Enggak. Tapi jujur ya, aku kayak dengar ceritamu gitu, aku kayak very motivated. Entah untuk apa, tapi very motivated. Just Ayo daftar. nggak untuk apa ya, tapi very cool gitu loh, kayak keren banget. Dan aku paling suka kayak dengerin cerita orang-orang yang motivational kayak gini, kayak wow, keren banget gila. Wah, Tapi kalau ditanya mau balik ke tahun itu lagi, aku bilang enggak sih. kenapa? Stressful. Stressful. banget. Ya, setuju. Aku juga kalau ditanya mau balik ke tahun dimana aku persiapan bahasa Jepang itu nggak mau. I think it was the most stressful apa ya Bit in your life. days in my life. Kayak harus belajar bahasa Jepang sambil belajar math, physics, chemistry, dan materinya susah banget. Jadi kakak bayangin kayak A level tapi bahasa Jepang. Bahkan Level bahasa Inggris aja aku kadang nggak mudeng Iya gitu, kan? kayak ulang lagi baca. iya, bahkan kayak let's say kalau misalnya di bahasa Indonesia gerak parabola, di Inggris kan parabolik gitu kan. Kalau di Jepang tuh beda banget. Hobutsuseng. Terus ada kanjinya kan, ada kayak bahasa Mandarinnya gitu Ya loh. ampun. Kayak gitu, jadi kayak untuk baca aja kayak Untuk harus baca butuh nggak gitu. bisa. Apalagi untuk pelajaran konsepnya gitu. Language barrier emang. gila Language sih. barrier tuh gila banget. Dan saingannya itu orang Chinese. Banyak banget orang Cina yang Iya. udah bisa baca. Jadi ada gapnya tuh loh, start gapnya tuh beda. Iya. Itu jadi aku harus ngejar gitu. So it's very stressful. Jadi kayak Gila banget sih. gila banget, kayak ngeri, kayak Dan itu 1,5 tahun buat belajar A-level. 1,5 tahun, enggak 1,5 tahun itu belajar bahasa Jepangnya. Tapi tesnya itu pertama itu kayak ada UN-nya. Ada UN-nya dulu. UN-nya itu 6 months after aku ke Jepang. 6 sama 12. Kayak standarisasi Ada 2 kali. gitu. Iya. After itu
nilainya itu dipakai buat daftar kampus. Jadi untuk daftar Waseda itu minimal nilai UN itu berapa gitu. Japanese berapa, mathnya berapa gitu. Baru bisa daftar. Gitu. Itu wah gila sih. Stressful days. Ya. Emang perjuangan banget sih. Perjuangan banget ya. To get anywhere. Keren. Wow. Terus masuk Oxford kan? Iya. Terus dia bilang kalau Denny kan tahun keempat sekarang. Iya. Tapi tahun keempat ini guys, beda sama aku. Aku kan bachelor kan, kayak S1, tapi dia udah S2. Itu gimana ceritanya? Kok bisa? Itu aku juga beruntung sebenarnya sih. Karena di Oxford ada namanya programnya itu Integrated Masters for Oke. Engineering. Ya. Jadi aku daftar engineering, itu aku bisa sampai 4 tahun. Tapi setelah lulus 4 tahun ini aku langsung dapat Masters of Engineering. Itu dari awal Iya, ditawarin. dari awal udah ditawarin. Jadi aku udah tahu, pas daftar tuh aku udah tahu. Jadi asalkan tahun ketiga itu aku ada minimum skornya itu tercapai. Oke. Aku akan bisa lanjut ke tahun keempat dan dapat Masters. Artinya minimum skornya tercapai. Tercapai. Tercapai lah ya. Kezia gila. Udah takut banget sih tahun lalu, udah kayak belajar terus tiap hari. Tapi tercapai untungnya. Keren. Ya. Sekarang skripsian. Ya, Tentang apa skripsinya? skripsinya tentang global epilepsy di low and middle income countries. Oke. Itu ngapain? Secara detail. Apa yang kamu lakukan? Bener-bener technical detailnya nih. Ya. Oke. Jadi epilepsi itu kan kalau orang punya seizure, jadi kejang-kejangnya itu. Untuk diagnosanya aja tuh sekarang sebenarnya susah banget. Diagnosa orang yang sebenarnya punya epilepsi gitu, mengidap epilepsi. Nah, jadi apa yang kita lakukan adalah kita ngelihat ke brain signals. So, apa yang aku sekarang lakuin ini adalah aku lagi develop device, wearable device, kayak helm gitu bisa ditaruh di sini, dan dia bisa detect brain signals. Dan dari brain signals ini aku pakai machine learning buat cek apakah dari training data orang ini itu punya epilepsi atau enggak. Iya. Nah, tapi ini tuh ada banyak consideration lain gitu, karena ini low and middle income countries. Jadi misalnya kayak di Afrika, orang rambutnya beda-beda kan. Terus tempatnya dusty, tempatnya humid gitu. Apakah helmet ini tuh bisa kayak nyap sampai ke scalp orangnya gitu. Jadi kayak apa ya? Ada sisi machine learningnya, ada sisi economic of scale-nya, scalability, portability-nya. Dan menurut aku itu yang bikin aku sangat passionate juga gitu di bidang healthcare industry ini. So, it's a cool project. Very cool sih. Itu sendirian atau grup gitu? Aku sendiri, itu project aku sendiri, tapi ada supervisornya. Oh, ada supervisor. Ya. Mau nangis aku guys. Itu juga aku daftar buat projectnya dan dapet project itu. Jadi banyak yang daftar gitu loh. Ini project listing terus semuanya daftar-daftar. Oh, berarti bukan ide sendiri ya? Bukan. Itu kayak supervisornya yang kayak kasih ide gitu, terus kayak mau gak gitu ya? Sebenarnya sih kayak, oh ini udah ada yang seperti ini, kamu mau ikutan nggak? Terus mau kasih ide atau mau develop lagi gitu. Itu yang aku lakukan. Itu kan low middle kan? Apakah yang di high country itu udah ada risetnya? Belum juga sebenarnya. Ini bahkan pas aku lagi bikin aja tuh udah banyak kayak dokter-dokter neurosurgeon gitu udah bilang, aku pengen punya headset itu juga gitu. Karena ternyata di UK aja tuh mereka juga butuh sebenarnya kayak gitu. Tapi kita fokusnya sih tetap low and middle income countries ya. Sebenarnya kalau low and middle kamu udah bisa tackle the problem, untuk high country tinggal pasti ya lebih gampang. Pasti lebih gampang. Keren banget. Itu project keren banget sih. Aku juga bersyukur banget dapet itu. Kamu keren banget gitu. Beneran. Kamu menginspirasi aku banget dan pastinya yang nonton juga terinspirasi. Kayak kadang-kadang aku bingung gitu, kenapa banyak orang bisa terinspirasi sama aku. Banyak orang kayak ngomong komen terima kasih udah menginspirasi. Kadang-kadang aku gak ngerti perasaannya. Tapi sekarang ketika aku ngomong sama kamu, aku jadi kayak, oh mungkin ini dirasakan orang-orang gitu. Kayak dengar cerita orang kayak keren banget. Kayak aku meskipun aku udah lulus ya guys, aku kayak jadi terinspirasi banget dan kayak mau sekolah lagi. Atau kayak at least aku jadi lebih semangat untuk improving myself
dan untuk kerja lebih keras lagi gitu loh, untuk melakukan kebaikan gitu loh. Sama kok aku juga. Dengerin cerita Jerome juga keren banget sih. Hebat lah. Udah matematikanya keren. Kerja keras terus tiap hari. Aku juga jadi termotivasi sekarang. Oke, Kezia, terima kasih udah nemenin aku di Oxford dan juga udah berbagi cerita. Semoga cerita ini bisa didengar oleh banyak orang ya, dan bisa menginspirasi banyak orang, dan semoga semakin banyak orang yang bisa ke Oxford ya. Iya. Karena informasinya sangat terbatas. Kalau aku tahu ini dari dulu, aku udah daftar Oxford. Karena aku dulu kayak mikir kalau beasiswa full itu cuma ada di Singapura. Bahkan yang Jepang ini aku baru tahunya 1 week before the application closed, aku baru dapat infonya. Kalau ada scholarship yang di Jepang full ini gitu. Jadi buat teman-teman yang masih SMA bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Kalau bisa dari SMP juga bisa. Iya. Semakin cepat kalian persiapan, semakin matang juga persiapannya nanti. Benar. Yang paling penting research sih sebenarnya. Iya benar, itu sih kuncinya. Kayak asalkan dapet infonya, itu pasti bisa mulai persiapan dari sekarang. Dan biasanya aku nggak bisa kasih tips beasiswa ke orang, susah. Kenapa? Karena setiap beasiswa itu syaratnya beda-beda. Ada yang butuh IELTS, ada yang nggak butuh IELTS, ada yang butuh nilai sekolah, ada yang nggak butuh nilai sekolah, ada yang butuh essay dan sebagainya. Jadi kayak beda-beda banget semuanya. Jadi kalian mending riset sendiri, ya cari info lah pokoknya. Beasiswa mana yang kalian mau dan kejar itu. Oke Kezia, thank you. Thank you for having me. Sukses terus di Oxford. By the way, satu pertanyaan. Apa? Abis master selesai, mau ngapain? Tahun depan kan? Master selesai. Iya benar. Mau ngapain? Kerja atau lanjut? Kerja sih. Kerja? Proyeknya gimana? Diserahkan ke orang lain ya setelah aku ya. Kerjanya rencananya mau apa? Yang berhubungan atau nggak berhubungan? Pengennya tetap ada kayak tech companies atau kalau bisa healthcare gitu sih ya. Oh wow. Berarti biomedik ya? Kalau bisa ya. Oke. Gila keren. Oke guys, jadi buat semua sudah menonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan bagikan cerita ini ke banyak orang supaya makin banyak yang terinspirasi ya. Jamatane mantapu jiwa.